Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, bertemu lagi kita dengan renungan pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami akan memulai kembali aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon agar Allah selalu bersama-sama dengan kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah Matius 10 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca ada beberapa hal yang kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita menyambut Kristus di dalam hati kita sangat mempengaruhi orang lain menyambut dirinya. Ini yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Sering kita tidak menyadari bahwa orang akan melihat sesuatu di dalam diri kita. Ketika kita membuka hati bagi Kristus, Petrus dan Yohanes hanya seorang nelayan biasa. Tapi para ahli Taurat dan kepala-kepala agama begitu gemetar ketika melihat mereka. Meskipun mereka mau memenjarakan Petrus dan Yohanes, mereka melihat keduanya adalah pengikut Kristus. Artinya mereka menyambut Kristus dan mempersilahkan kuasanya bekerja dalam kehidupan mereka. Ini yang Alkitab katakan. Apa yang bodoh bagi dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pandai. Hidup berbeda yang akan membuat orang lain memandangnya sebagai orang yang penuh kuasa Allah. Bukalah hati bagi Tuhan. Yang kedua, pahami siapa yang kita sambut. Ayat 41. Sebelum kita menyambut seorang, kita perlu memahami siapa yang kita sambut. Alkitab mengajarkan untuk jangan duduk makan dengan orang fasik. Namun Kristus menyambut dan berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ada korelasi ketika Alkitab mengajarkan jika kita hidup dengan pergaulan yang buruk, maka pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan kebiasaan kita yang baik. Yesus menghargai bukan mendukung setiap pemberian dan perbuatan baik kita yang dilakukan dengan sepenuh hati. Yesus bahkan menjadikan mereka sebagai sahabatnya dan membalas segala kebaikan mereka. Sambutlah Yesus dalam hati dan kehidupan kita. Yang ketiga, perbuatan kecil sekecil apapun untuk Allah adalah perbuatan yang besar di hadapan Allah. Mungkin kita berkata, saya tidak punya talenta dan karunia khusus seperti orang lain, sehingga saya dapat melayani dengan karunia itu. Namun Alkitab berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang besar. Inilah saatnya untuk kita mulai berpikir bagaimana supaya kita dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui gereja di mana kita digembalakan. Tuhan tidak pernah berhutang untuk anak-anaknya. Saudaraku, selagi kita diberi waktu oleh Tuhan, sambutlah Kristus di dalam hati kita dan kemudian sambutlah sesama dengan kasih, kuasa dan kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan hidup dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah kami menyambut Kristus di dalam hati kami, dan kami juga merasakan dan memahami siapa yang akan kami sambut, yaitu Engkau Allah, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika Allah Tuhan Yesus kami sambut, tentu kami juga akan menyambut orang-orang yang
dikasihi Tuhan di dunia ini. Ajar kami Bapa untuk bisa hidup di dalam Kristus. Ajar kami juga untuk bisa menyambut kasih-Mu serta membagikannya kepada orang lain di sekitar kami. Kami akan mengikuti dan melalui aktivitas hari ini Tuhan Yesus yang bekerja atas kami, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi sesama dan bagi kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.